Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Ya, malam hari ini saya akan membagikan sedikit informasi bagaimana cara merakit kabel bodi GL100. Ini kabel bodinya saya bukan beli kabel bodi yang set udah jadi, tapi saya beli kabelnya itu per meter. Ngerakit sendiri, warnanya merah, kuning, hijau, biru, ya hampir-hampir mirip lah sama kabel bawaan di motor, kabel orinya ya. Oh ya, untuk sekedar informasi ini kita urut dulu ya. Ini basicnya apa? Basicnya ini GL100, cuma dalemannya sama blok kopnya ini sudah pakai punyanya MP Engkel. Terus untuk spool ini pakai punya MP, terus pulser masih bawaan GL100. Terus untuk kiprok ini pakai punyanya MP, CDI pakai punyanya Grand atau Supra Series sama. Terus ini coil dapat yang dari bawaan motor, ini pakai punya KTC. Saya juga nggak nyadar ya, ini KTC ternyata. Terus kunci kontak yang tadi yang kemarin saya videoin, ini kabel 4 sudah saya sambung-sambungin. Ini baru saya sambung-sambungin aja ya buat konten video, buat berbagi ilmu untuk kalian. Terus yang di sebelah kanan ini juga saya pakein holder, bukan holder ya, ini saklar on off aja nih, saklar on off aja. Terus langsung aja kita mulai. Oh ya, ini mohon maaf ya, saya ngerekamnya sendiri dan kameranya juga pakai kamera HP seadanya. Kondisi malam-malam karena di luar sedang hujan. Oke, langsung aja kita mulai dari bawah. Di bawah dari spool ini ada 3 kabel warna kuning 2, yang satu ini warna hitam. Ini yang kuning 2 masuk ke kiprok. Masuk ke kiprok ini bolak-balik sama ke kiprok pengisian. Terus yang kabel hitam ini spool input. Spool input ini masuknya ke CDI. Ini kalian bisa urut. Ini saya tulisin aja buat memudahkan saya nantinya jika ada trouble, jadi nggak usah ngurut kabel karena udah ada tulisannya. Ini saya tulisin spool 4 dan spool 5. Ini kabel kuning ini 2 masuk ke sini nih, kiprok. Sebentar, ini saya ini dulu. Nah, kiprok yang bawah ini 2, soket yang paling bawah. Bentar, saya lepas saja soketnya. Nah, yang ini nih 2, kabel kuning 2 ini spool, dari spool ini masuk ke yang bawah 2. Bolak-balik sama, nah masuk ini kedua, yang bawah 2 ini kanan kiri sama, bolak-balik sama. Terus untuk yang warna hitam ini masuk ke CDI Grand atau Supra Series spool input. Spool input ini masuk diurut. Ini kabel warna hitam ini nih. Nah, ini kabel warna hitam ini yang dari spool ini, dari spool naik ke atas sini. Terus kabel hitam sini ketemunya, ini masuknya ke spool input di CDI. Ini soket CDI-nya bukan soket CDI ori ya, jadi kabelnya mungkin sedikit beda. Kalau di sini ini warnanya biru strip kuning, tapi kalau ori soket Grand Series atau Supra Series ini saya kurang paham. Karena saya bukan kerja di bengkel motor ya, jadi saya nggak hafal warna-warna kabel bodi di motor. Ini kalau di soket ini yang bagian pojok sini nih. Nah, sini. Terus yang dari spool sudah selesai berarti ya. Kan ada 3 kabel, ini yang kuning ke tadi kiprok, bolak-balik sama. Terus yang hitam ini ke input CDI, spool input. Terus ke pulser, lanjut ke pulser. Di pulser ini ada 2 kabel, ini warna biru untuk positif, warna hijau untuk negatif. Ini kebetulan aja spoolnya yang kabel 2. Kalau spoolnya yang kabel 1 itu biasanya warna biru langsung positif. Ini kabel warna biru kita urut yang ini nih. Kabel warna biru ini nyambung di sini ke CDI juga. Kalau di sini soketnya yang pojok atas. Ini saya tulisin juga pulser. Biru pulser. Terus yang hijau ini ke negatif aki dan negatif rangka ya, negatif bodi. Ini saya satuin di sini. Sebentar. Nah, ini
Ini yang hijau ini bawaan. Kalau masa mah sama aja. Yang satu masukin ke aki, yang lainnya tempelin aja ke bodi rangka, itu semuanya udah sama kalau masa. Kalau spool sorry. Berarti pulser udah ya. Pulser udah. Terus kita naik lagi ke apa namanya, kiprok. Kiprok yang dua bawah ini tadi dari spool pengisian. Terus yang di sebelah sini pojok kiri ya, pojok kiri. Ini ke kunci kontak dan plus aki. Ini saya tulisin juga. Aki plus dan ke kakak. Kakak bukan kepala keluarga ya, kunci kontak. Kunci kontak dan ke aki. Ke akinya kalian bisa tambahin sikring, bisa juga tidak. Kalau lebih aman sih tambahin sikring. Terus yang ini nih, kita urut lagi. Ini ya, soket yang tadi ini kunci kontak. Yang satu lari ke aki, satu lagi lari ke depan sini nih, ke kunci kontak. Yang gerak ini nih, nah gerak. Ini kunci kontak yang kabel 4 tadi warna merah. Oke. Sini dulu ya, nyampe sini dulu aja. Ke kunci kontak warna merah. Terus yang bagian tengah. Di kiprok bagian tengah. Ini masuknya ke beban. Beban itu langsung ke apa namanya? Bisa langsung ke holder, bisa langsung ke keluaran kunci kontak yang tadi warna hitam polos. Ini saya tulisin beban atau holder. Ini saya urut lagi, kabelnya warna di sini keluarannya merah, jadi saya warnain merah. Ini nih yang gerak ini. Nah, ini keluaran kunci kontak yang kabel hitam polos. Hitam polos, terus ini langsung kesambungin ke holder. Ini untuk sementara aja ya, biar kalian tahu, biar kalian ya sedikit berbagi ilmu aja lah. Saya juga masih pemula. Oke, kita tes pakai tes pen. Saya sambungin dulu min akinya. Tenang aja, ini aki soak, jadi kalaupun nempel ke ground dia nggak bakal meretek. Sebentar, saya ini dulu, saya balik tes pennya. Ini tempelin ke ground, ini jepitin. Kalian bisa lihat ini yang ke plus aki langsung dari 12 volt. Nyala ya, merah ya. Ini nyala sebenarnya bro, sebentar. Saya matiin aja lampunya. Bentar. Nah, alah jatuh. Semoga kelihatan ya. Kelihatan lah dikit-dikit. Nah, ini nyala sebenarnya bro. Nah, ini kelihatan nih nyala merah. Nah, tuh nyala dikit lah. Kelihatan lah ya. Bentar. Kok nggak kelihatan bro? Sorry. Nah, ini kelihatan merah. Yang dari 12 volt tadi. Yang dari baterai 12 volt. Ini posisi kunci kontak masih off. Terus kita on. Yang dari sini masih tetap nyala pastinya. Dari baterai tuh nyala merah. Terus yang kabel apa namanya tadi, yang keluaran dari kiprok tengah ini, bagian tengah, soket tengah beban, kita sambungin ke keluaran kunci kontak, warnanya hitam polos. Kalau di kunci kontak sini ini nyala kalau kunci kontak on. Sebentar. Mana bro? Nah, ini nyala. Yang ini ya, yang tadi. Ribet bro, sorry. Saya sendirian bro. Nah, ini nyala merah. Ini posisi kunci kontak on, sorry. Ini posisi kunci kontak on. Kalau posisi kunci kontak off, kita offin. Ini kita sambungin, dia nggak nyala, nggak nyambung. Sebentar. Nah, dia nggak nyambung ya, nih di sini. Ini nyambung, oke. Terus lanjut lagi yang kiprok tinggal satu kabel yang sebelah pojok kanan ini. Ini pojok kanan, ini aki min atau ground. Jadi kita sambungin aja ke ground, satu min ke min aki langsung, yang satu ke bodi kerangka buat ini. Terus kita lanjut ke CDI. CDI yang pojok sini atas kanan tadi ini ke pulsar. Terus yang pojok bawah sini ini ke spool input. Terus yang tengah ini nih, bagian tengah. Nah, yang tengah ini ke kunci kontak yang hitam strip kuning tadi bro. Hitam strip putih, sorry.
ini masuk ke hitam strip putih. Terus dia ini karena saya pakein apa namanya, saklar on off, jadi hitam strip putih ini kita sambungin ke saklar juga, warnanya juga sama, kabelnya hitam strip putih. Terus keluaran dari saklarnya ini kabelnya warna hijau. Kabel warna hijau ini sambungin ke kunci kontak yang warna hijau. Tadi kan kabelnya 4. Yang satu ke 12 volt, yang satu keluaran dari 12 voltnya ini ke holder. Yang satu ini ke keluaran dari CDI terus ke saklar, yang satu lagi ke ground. Ini sambungin ke kunci kontak, sambungin ke saklar, sambungin lagi ke ground. Ini kabel hijau. Sambungin ke ground sama aja, mana aja bebas. Terus untuk yang tinggal coil nih. Nah, yang pojok sini nih. Pojok sini ini ke coil. Ke coil plus ya. Coil plus. Oke, kita nyalain dulu lampunya biar agak terang, Bro. Pakai power bank ini, Bro. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Saya jelasin sekali lagi, kabel 2 ini spool input, sorry. Kabel 2 kuning ini spool pengisian, yang hitam ini spool input. Yang biru pulser, yang hijau massa. Terus kalau soket kiprok, bentar. Yang dua bawah ini spool pengisian, bolak-balik sama. Terus yang pojok kanan ini ke ground. Yang tengah ke beban, beban ini ke yang keluaran dari kunci kontak warnanya hitam polos. Terus yang pojok sebelah kiri ini ke aki plus. Aki plus juga sambungin ke kontak yang warna merah ini. Terus untuk yang CDI ground ini kiprok MP3 kayaknya sama kayak gini. Terus untuk CDI ground atau Supra Series yang pojok atas ini bagian ke pulser. Ini nyambungnya biru pulser. Terus untuk yang sebelahnya pojok atas di sini ini ke ground, ke massa. Oh, tadi belum dijelasin, sorry. Nah, ini yang pojok ini atas yang sebelahan sama pulsar ini ke ground atau massa. Ini saya sambungin ke rangka. Terus untuk yang pojok bawah ini ke spool input yang kabel warna hitam tadi yang di spool. Terus untuk yang tengah di soket CDI Grand Supra Series ini ke kunci kontak. Kunci kontak, kalau kalian pakai apa namanya, saklar on off ya tambahin ke saklar on off. Kalau nggak pakai saklar on off ya ini dilepas aja, langsung ini kunci kontak, langsung yang dari keluaran CDI langsung ke kunci kontak warna hitam strip putih. Terus yang hijau ini di kunci kontak kalian sambungin ke ground. Oke. Terus yang satu lagi yang pojok sini nih, pojok sebelahnya spool input ini kabel ke coil. Oke, langsung aja kita tes nyala apinya ya. Sebentar, saya rapi-rapin dulu biar nggak ada yang gandeng kabelnya. Oke, kita nyalain. Ini busi saya lepas biar enteng aja di selah. Kita naikin dulu tripodnya. Sebentar ya Mas Bro, agak sedikit ribet nih. Oke, ini posisi kunci kontak off dan olah. Saya nggak bisa jelasin kalau kayak gini Bro. Sebentar. Oke, ini posisi kunci kontak off. Kalau on, kunci kontak off kan bisa dicabut ya. Kalau posisi kunci kontak on ini nggak bisa dicabut. Jadi posisi kunci kontak off dan saklarnya ini posisi di off. Jadi kalau on kan kayak gini. Nah, kalau on ininya manjelem apa sih, besek. Ini posisi off dulu. Kunci kontak kita on. Kita lihat apinya. Set. Kelihatan nggak Bro? Sebentar. Set. Nyetrum Bro. Nah, itu keluar apinya. Ini posisi kunci kontak on. Sekarang kita matiin saklar on off nya. Ini kan posisi off. Kalau posisi on
dan posisi kunci kontak masih on. Ini masih on, nggak bisa dicabut. Kita coba apinya, dia nggak keluar. Nah kan, dia nggak keluar karena posisi saklarnya itu dia nyambung, groundnya itu jadi nyambung. Kalau posisi saklarnya off, dia groundnya nggak nyambung, jadi ini. Terus kita posisi kunci kontak off dan saklar off, harusnya ini nggak nyala, harusnya. Bentar. Oke, nggak nyala ya. Ini kunci kontak saya on kan lagi, sekali lagi. Kunci kontak on, saklar posisi off, jadi dia nyambung. Kabelnya nyambung, groundnya nyambung. Groundnya nggak nyambung. Gede bro punya tuh. Oke, jadi ini rakitannya berhasil seperti ini. Walaupun sedikit belibet, semoga kalian paham alur-alurnya. Jadi seperti ini aja. Ini belum bisa nyala, belum bisa saya coba nyala karena karbunya belum kebeli ya. Mungkin minggu depan baru kebeli dan bisa coba tes suaranya. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kalian telah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you. Ya, malam hari ini temanya mencari jalur kabel, warna kabel dari holder kiri punyanya Vixen lama. Saklarnya atau holdernya seperti ini ya Mas Bro.